Guru, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Aku akan mentransmisikan teknik kultivasi lain kepadamu. Ki pertama melahirkan sel, ki kedua melahirkan janin. Ki ketiga melahirkan ki spiritual. Ki spiritual melahirkan kenaikan menuju keabadian. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku masih tidak percaya. Spiritual langit dan bumi. Intisari matahari dan bulan. Inilah metode panjang umur. Kayu busuk tidak bisa diukir. Dengan bakatmu yang seperti ini, orang tua ini menggunakan seluruh ki spiritualnya. Namun kau masih tidak bisa merasakan sedikit pun. Kau sih tak berguna. Aku benar-benar marah sampai pingsan. Dasar bodoh. Aku Jingyun yang mulia abadi. Mengapa aku mengambil dari alam bawah sepotong sampah sepertimu? Guru, apa sebenarnya ki spiritual itu? Apa itu ki spiritual? Ki spiritual intipati dalam nafas kita. Kultivator guna teknik kultivasi nak bersihkan. Serap jadikan dia milik sendiri. Bakatmu. Aku dah bagi 3 mantra kuno tertinggikan kau. Tapi kau tak boleh rasa sikit pun ki spiritual. Sungguh sia-sia. Benar-benar sia-sia. Sayang sekali. Gerbang abadi Penglai sekteku, sekte tersembunyi nomor 1 di dunia. Papan nama emas ini akan dihancurkan oleh bocah ini. Sungguh bencana. Guru. Esensi dari ki spiritual. Oksigen. Bukankah esensi itu hanyalah oksigen murni? Apa metode untuk menyiapkan oksigen murni? Tabel periodik unsur hidrogen, helium, lithium, karbon, nitrogen, oksigen, fluorin, neon. Rumus paling sederhana untuk menyiapkan oksigen, elektrolisis air. 2H2O sama dengan 2H2 ditambah O2. Apa katalisnya? KMNO4. Benar guru kimia. Aku cinta padamu guru. Apa-apaan ini? H2O2. Apa hebatnya kimia? Tidak ada harapan untuk menyelamatkannya. Bocah ini sudah tidak tertolong lagi. Tapi, tidak ada peralatan di sini juga. Guna harta sihir guru buat eksperimen. Guru pasti tidak akan marahkan. Paksa aku ingin menjadi immortal. Paksa aku ingin menjadi immortal. Aku hampir menjadi immortal. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Aku hampir menjadi immortal. Biar kilat masuk badan dia. Ya Tuhan, orang ini benar-benar teguh. Ide ini sama sekali tidak buruk, ide ini sama sekali tidak buruk. Apakah menyenangkan memakai penangkal petir di kepala Anda? Apa yang kau katakan ayahku sudah seperti ini. Apakah kau tahu cara bicara yang benar? Lepaskan aku. Jangan gelisah, jangan gelisah. Maksudku adalah orang ini dikelilingi kilat. Tombak panjang atas kepala dia terbakar. Tak cabut cepat dia tamat. Kesengsaraan kilat 99 ini sebab tombak nih. Jika Anda tidak mencabutnya, bukan hanya dia, tetapi orang-orang di sekitarnya juga akan berada dalam bahaya. Mudah diucapkan, siapa yang tidak tahu itu perlu ditarik keluar. Siapa yang akan menariknya keluar, bagaimana caranya? Hanya dengan mulutmu saja. Benar sekali. Pertama-tama dia adalah kasar petir. Sekarang pikirannya tidak stabil. Teknik kilat dia dahsyat, sangat alam abadi emas pun akan sulit menahan satu gerakan pun darinya. Siapa yang berani mendekatinya? Apalagi menyerap kelebihan energi spiritual di tubuhnya. Alam abadi emas. Apakah kau takut sekarang?
Tubuhmu hanya memiliki sedikit energi spiritual ini. Kultivasimu pasti termasuk yang terendah di dunia. Namun kau masih ingin ikut campur dalam masalah ini. Cepat menjauh, agar kau tidak kehilangan nyawamu. Guru kata alam suci primordial tahap kultivasi paling rendah. Di atas itu adalah alam abadi emas. Dan akhirnya Hedao dan akhirnya Hedao. Transformasi jiwa-jiwa baru lahir. Inti emas pendirian dasar. Tahap pemurnian Ki. Dia cuma satu alam lebih tinggi dari aku ke. Alam abadi emas. Orang buat bising macam mie mesti kuat gila. Ternyata dia hanya sedikit lebih kuat dariku. Jika dia hanya berada di alam abadi emas maka aku bisa mencobanya. Kurang ajar. Kita semua berjuang untuk menembus ke jiwa baru lahir. Tak ada satupun berani cakap macam tuh. Beraninya kau. Sombong dan palsu. Kultivasi munang. Hanya bisa menjadi abu. Apakah kau bosan hidup? Kupikir kau Nat adalah seseorang yang tahu diri. Berdasarkan kultivasimu, jangan sebut-sebut mengendalikan kasar petir. Satu guncangan susulan dari kasar petir sudah cukup untuk tidak menyisakan apapun darimu. Mengapa bahkan, jika kultivasiku rendah? Apakah itu berarti aku tidak bisa bertindak? Aku masih berani maju. Sementara para ahli sepertimu yang menembus ke jiwa baru lahir. Menolak untuk bertindak. Apakah Anda punya dendam terhadapnya? Sehingga Anda sengaja ingin melihatnya mati. Dua yang terhormat yang dia cakap tuh, betul Ki? Omong kosong. Kultivasi kami yang kecil di hadapan kasar petir. Tidak berbeda dengan semut bukan? Mereka akan menembus ke jiwa baru lahir. Mereka melampauiku beberapa alam utama. Namun, mereka hanya pantas menjadi semut. Lalu aku yang berada di alam suci primordial. Bukankah aku semut di antara para semut? Aku nampak orang semua pengecut takut mati. Seorang kultivator kecil sepertiku masih berani bertindak. Namun kalian semua hanya berdiri dan menonton. Memiliki kemampuan hebat, tetapi menolak menggunakannya. Kau suruh aku kultivator level rendah bertindak. Apakah Anda tidak punya rasa malu? Kau. Apa katamu hanya mengandalkanmu? Bagaimana kau akan menyelamatkannya? Pertama, gunakan kekuatan spiritual untuk menekannya, lalu tarik energi listrik dari tubuhnya, membuatnya tetap diam. Kemudian gunakan energi spiritual untuk melewati istana dan kuil ilahinya, untuk memastikan mereka tidak hancur. Akhirnya cabut saja. Mudah diucapkan, tetapi untuk menyelesaikan hal-hal ini, bahkan alam abadi emas tidak dapat menjamin keberhasilan, kecuali itu adalah alam suci primordial. Itu benar. Kalau begitu bukankah aku yang paling tepat? Kalian semua benar-benar aneh. Kultivasi tinggi tidak akan berhasil. Sebaliknya kultivasi rendahku malah bisa. Apa maksudmu tinggi? Apakah kau tahu apa arti alam suci primordial? Sepotong sampah kecil. Berani menyamar sebagai alam suci primordial. Bisakah kalian bertindak untuk menyelamatkan ayahku? Bukankah dia mengatakannya, yang dibutuhkan hanyalah alam suci primordial? Pura-pura jadi dewa hantu tontonan bodoh. Aku akan lihat bagaimana kau kehilangan nyawamu nanti. Baiklah, selama kalian bersedia menyelamatkan ayahku, keluarga Sen bersedia mendedikasikan semua kekuatan sekte untuk membalas budi kalian. Sama sekali tidak perlu. Alam suci primordial seperti kita, ini semua adalah masalah sepele. Tidak ada yang layak disebutkan. Dia benar-benar menipu dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir dia sudah berada di alam suci primordial? Kepura-puraannya cukup meyakinkan. Baiklah, kalau begitu aku akan bertindak. Pikirkan baik-baik. Kau nak siapapun bisa tahu tingkat kultivasimu rendah jika dia mentransfer energi spiritual ke dalam tubuh kasar petir. Aku khawatir keduanya akan meledak dan binasa. Benar Nona Shen. Kau tidak benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengatasi kasar petir yang kekuatannya sebanding dengan alam suci primordial. Betapa bodohnya. Nona Shen, ayah kau selamat atau tak bergantung pada kau. Jika aku tidak memiliki artefak gerbang ilahi padaku, yang kebetulan menahan petir, aku tidak akan berani mencoba. Aku tak sangka lepas capai alam suci primordial. Aku kena lawan alam abadi emas atas level aku. Aku sedikit gugup. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Tak buat apa-apa sekarang mati. Baiklah. Mundur. Sembilan lapisan muncul secara bersamaan. Mungkinkah dia benar-benar berada di alam suci primordial? Ilusi, mungkinkah itu ilusi? 9 revolusi langit. Energi petir kembali ke ketenangan. Selanjutnya adalah menyerap energi spiritual di dalam tubuhnya. Apakah kau benar-benar telah menekan kasar petir? Sebenarnya alam apa yang kau tempati? Aku baru saja melangkah ke dunia kultivasi. Tingkat kultivasiku tidak layak disebutkan. Jangan anggap sebab aku udah tekan sekarang. Masih ada langkah selanjutnya, yaitu menyerap energi spiritual. Jangan bersorak terlalu cepat. Kaisar petir mengolah hukum petir. Energi spiritual dalam badan dia ada hukum kilat Dao Agung. Kultivasi tak tertanding nak tengok kau urus. Hukum petir.
Aku hampir melupakan benda itu. Hal-hal lain seperti kaisar angin, kaisar air, kaisar api. Mungkin aku akan takut pada mereka semua. Tapi aku tidak takut pada kaisar petir ini. Bertemu denganku seperti bertemu musuh bebuyutan MO. Petir adalah raja dari 10.000 hukum. Jalan hukum petir itu sulit. Secara alami menahan para kultivator. Kecuali ada keajaiban. Jika tidak mengandalkan, segala sesuatu akan sia-sia. Ini. Benda apa ini? Tongkat elektrik ini aku buat Gunapati Kilat 9 Langit. Sayangnya itu masih belum bisa diisi dayanya. Tapi apa-apapun tuh harta ciku aku yang dapat membantuku menyerap ahli alam abadi emas. Itu pasti lebih dari cukup. Kemarilah. Binasa. Binasa untukku. Kilat 9 Langit dengar mandat roh kilat 10.000 hukum. Ayah, Ini apa yang sebenarnya terjadi di sini? ayah, Kaisar petir telah terbangun. Energi spiritual yang dahsyat di dalam tubuh benar-benar telah diserap. Artefak magis yang aneh ini dan 9 lapisan cincin roh tadi. Mungkinkah itu bukan ilusi? Mungkinkah dia benar-benar menembus batas 3 alam, mencapai tingkat kultivasi alam suci primordial? Mengapa ini terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Benar saja, aku tidak salah duga. Ini benar-benar berhasil, Paman. Tunggu di sana, aku jamin kamu akan aman dan sehat. Pertama ada Ratu Istana Penciptaan. Sekarang ada tongkat pengisi daya fana kecil. Isi daya untukku. Bintang petir 9 langit terus isi daya. Kau. Ini benar-benar berhasil. Itu bahkan mengisi penuh tongkat listrikku. Terima kasih, Paman. Bang Daya. Sebuah power band. Aku kaisar petir yang bermartabat. Petir dan kilatku ternyata dikuras habis olehmu. Power band. Apa sebenarnya power bank itu? Kau. Sebenarnya kau ini siapa? Bahkan aku tidak bisa mengatasinya. Namun kamu berani menyebut dirimu Kaisar Petir. Para kultivator ini benar-benar lemah. Baiklah. Tinggal cabut tombak atas kepala dia. Menstabilkan energi spiritual dan memperpanjang hidup. Alam suci primordial benar. Itu pasti alam suci primordial. Kau ini siapa? Tingkat kultivasi terendah adalah alam suci primordial. Apa yang membuat mereka begitu terkejut? Membuat keributan. Ya, menyelamatkan orang lebih penting. Aku akan mulai mencabutnya sekarang. baiklah.
Sudah habis tribulasi kilat 99 nak terbentuk. Abadi cepatlah. Tribulasi petir 99 akan segera turun. Jika kita tidak cepat, kita akan menjadi abu. Cepatlah. Pedang kun surgawi tak terbatas langit dan bumi. The film was translated and narrated by M Media. Keluarlah untukku. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Tribulasi petir 99 akan segera turun. Lari, ayo lari. Kita tidak bisa melarikan diri sekarang. Hari ini ditakdirkan untuk kehilangan nyawa kita pada tribulasi petir 99 ini. Aku ketakutan setengah mati. Ayah, Kami memohon kepada Senior Abadi untuk menerima kami. Kami bersumpah untuk melayani Senior Abadi. Hati dan tenaga minta yang abadi bagi pertemuan mujur. Kalian salah, kalian salah. Aku hanyalah seseorang yang bakatnya sangat buruk, sehingga aku dikeluarkan dari sekteku. Aku bukan senior abadi. Aku jelas tag pertemuan tak terduga nak bagi kau. Kami baru saja menyinggung yang abadi, tapi kami masih berani cari pertemuan mujur. Kami terlalu ceroboh. Terima kasih yang abadi, selamatkan kami. Kami akan segera pergi. Sungguh sekelompok orang yang aneh. Senior, mohon berhenti. Terima kasih banyak senior atas bantuan Anda. Mohon terima hormat saya. Tidak perlu, tidak perlu. Aku hanyalah kultivator minor yang tidak berguna. Mengapa kalian harus melakukan upacara sebesar ini? Senior, tolong jangan malukan orang tua ini lagi. Senior tentu saja tidak ingin mengungkapkan identitas mereka. Kalau begitu pakar agung seperti itu, sembunyi identiti mesti ada atur cara khas. Saya tidak bisa merusak urusan penting senior. Tapi pakar agung seperti itu, saya pasti harus mencari cara untuk mendekat. Jika demikian halnya, jemput rekan dan temankan orang tua Nibalik. Supaya orang tuanya boleh luahkan terima kasih penuh. Mohon rekan Dao jangan menolak. Baiklah. ayah ada apa denganmu ayah? Salju 1000 tahun. 200 gram. Jiwa es ginseng 10.000 tahun. Air naga. Ramuan barat. Mulai. Menggunakan bahan-bahanku. Kamu tidak butuh tungku alkimia. Dan kamu sudah menggiling semua bahan menjadi bubuk. Apa yang kamu lakukan? Yang tak bentuk akhirnya balik ke asal tak bentuk. Di dalam roh yang melebur emas dan memurnikan bumi. Pemurnian pil macam apa ini? Berhasil. Ini dia. Ini benda apa ini? Bahan surga harta dunian aku kau proses jadi apa? Ini disebut kapsul. Meskipun bentuknya tidak terlalu menyerupai pil obat. Kekuatan obatnya tidak kalah sedikit pun. Kapsul ini memancarkan cahaya ilahi. Meskipun bentuknya aneh,
Kekuatan obat yang memancar darinya sama sekali tidak kalah. Memang, kekuatan obat ini manjur, seolah-olah mengandung dao agung langit dan bumi. Benar-benar luar biasa. Ini adalah pil obat. Mengapa saya belum pernah melihat pil obat dengan bentuk seperti itu? Apakah kau yakin kapsul ini bisa menyelamatkan ayahku? Enya. Bentuk segala sesuatu di dunia ini beraneka ragam. Meskipun pil ini tidak konvensional, itu sangat ilmiah. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya cukup bagi Paman Xian untuk pulih. Apakah ayahku sudah pulih? Roh primordialnya penuh dan bersemangat. Dia benar-benar telah pulih. Dia tidak hanya pulih, bahkan cedera pada roh primordialnya telah disembuhkan. Bagaimana Anda melakukannya? Meskipun kultivasiku rendah, aku tidak tahu metode pemurnian pil yang kau bicarakan. Tetapi aku bisa memanfaatkan sains untuk mengontrol secara tepat rasio dan reaksi setiap bahan obat. Akhirnya aku memadatkannya menjadi kapsul kecil. Meskipun kapsul ini belum melalui api tungku alkimia, kekuatan obat di dalamnya sangat murni. Bahkan jika kapsul Anda itu benar-benar efektif, jadi kenapa cuma jalan sesat pura-pura dewa hantu? Roh primordial ayahku telah pulih. Kalau begitu aku tidak akan merepotkan ketua lembah lebih jauh. Silakan pergi. Mustahil fisik wanita ini istimewa. Aku harus mendapatkannya. Aku harus mencari cara. Tunggu sebentar. Masalah ini sudah selesai. Tapi ada satu masalah lain. Anda harus menjelaskan dengan jelas. Masalah The apa lagi? film was translated Bahan-bahan and obat ini, narrated by aku kata aku bagi Media. hadiah tak payah bincang lagi. Tapi pil penstabil jiwa kuno itu, aku tunjukkan kau hancurkan jadi serbuk. Bagaimana Anda berniat mengganti rugi untuk ini? Kau tidak tahu malu. Kata-kata Anda tidak benar. Pil penstabil jiwa kuno saya tak ternilai harganya. Bahkan residunya dicari oleh banyak orang. Dan Anda hanya karena ingin menggunakan benda itu untuk memeriksanya, menghancurkannya menjadi bubuk. Apakah saya memberikannya kepada Anda? Saya hanya membiarkan Anda melihatnya. Katakan, bukankah Anda harus mengganti ruginya? Ini. Kau benar-benar tiran yang tidak masuk akal. Jika Anda tidak mampu membayar ganti rugi, maka patuhlah ikut saya kembali dan jadilah pemandu obat saya. Bantu saya berkultivasi, dan saya akan melupakan masalah ini. Benar, jika Anda tidak mengganti rugi, maka Anda harus membayar utang dengan tubuh Anda. Tunggu. Aku masih punya sesuatu yang lain di sini. Apakah kalian para tuan bersedia melihatnya? Benda ini adalah energi spiritual yang aku murnikan sendiri. Shiku Kataki spiritual dalam tutak murni sangat. Tetapi untuk kultivasi, dari mereka yang memiliki bakat buruk sepertiku, itu masih agak membantu. Apakah kalian para tuan bersedia melihatnya? Seberapa baguskah energi spiritual dari orang tingkat rendah? Orang tanpa kultivasi seperti Anda masih menganggap energi spiritualnya sangat tidak murni. Apalagi para kultivator yang rutin berlatih di kota roh raksasa. Bagaimana mungkin mereka menghargainya? Sebaliknya, saya ingin melihat dengan tepat apa benda Anda itu. Betapa mengerikannya itu. Mustahil ini. Tas ini. Kakak senior, apa yang Anda lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa.
Mustahil. Anda pasti menyembunyikan racun di dalam tas langit dan bumi untuk mencelakai kakak senior. Tunggu saja. Saya akan segera membongkar kejahatan Anda. Kakak senior sama sekali tidak siap. Itulah mengapa dia jatuh ke dalam rencana Anda. Saya pasti akan menemukan bukti bahwa Anda bersekongkol untuk mencelakai kakak senior. Ketua lembah energi spiritual ini terlalu. Mustahil mungkinkah energi spiritual yang aku murnikan telah menjadi sangat tidak murni, sehingga bisa meracuni orang sampai mati. Tapi, jelas ketika aku menggunakannya tidak terjadi apa-apa. Mohon dengarkan penjelasanku dulu. Aku tak tahu aliran ki spiritual tak murni ini bisa merenggut nyawa seseorang. Bagaimana kalau begini, aku akan mencari lebih lanjut untuk melihat apakah ada hal lain yang bisa aku berikan sebagai kompensasi padamu. Energi spiritual tidak murni, omong kosong apa ini? Jelas ini adalah energi spiritual yang terlalu murni. Sebabkan 2 murid aku paksa diri hilang nyawa. Dia bisa menyerap energi spiritual semurni itu. Dia sama sekali tidak mungkin seseorang tanpa kultivasi. Dia jelas memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Berhenti bercanda. Tidak perlu. Saya tidak membutuhkan apapun. Karena Kaisar Petir telah pulih. Kalau begitu saya akan pamit dan berhenti mengganggu Anda. Apakah kau akan pergi setelah mengatakan itu? Senior, terima kasih selamatkan nyawa aku 2 kali. Orang tua ini tak ada apa nak balas kau. Orang tua ini memiliki teknik kultivasi kuno yang dapat menyerap energi vital matahari. Orang tua ini bersedia menawarkannya kepada senior agar senior berkultivasi. Paman Shen, aku hanyalah seorang kultivator kecil. Kau melakukan ritual besar ini untukku. Aku tidak berani menerimanya. Senior, selamatkan nyawa orang tua ini. Anda pantas mendapatkan penghormatan ini dari orang tua ini. Tingkat kultivasiku rendah. Kita semua adalah orang-orang dari gerbang abadi. Kalau boleh tolong, kewajiban kata tak boleh tolak. Bukan apa-apa. Paman, tolong jangan panggil aku senior lagi. Namaku Zhang Xiaofan. Paman, panggil saja aku Xiaofan. Mengenai teknik kultivasi kuno yang kau sebutkan, aku tunggu menyerap energi vital matahari. Apakah itu berarti mungkin untuk berhenti menyerap energi spiritual? Mungkinkah ini adalah pertemuan kebetulan yang guru bicarakan? Karena paman mengatakannya seperti ini, aku tak patut susahkan kau padamkan semangat. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Itu bagus sekali rekan Doi Shan. Silakan ikut orang tua ini ke sana. Mari kita pergi, mari kita pergi, mari kita. Majelis Agung Takdir Abadi diselenggarakan oleh Aliansi Abadi setiap tahun untuk memilih mereka dengan bakat luar biasa di alam fana, menganugerahkan Dao Agung yang tertinggi. Berharap mereka cepat mencapai puncak di jalur kultivasi abadi. Jia Chen, putra terkemuka dari keluarga Jia. Jika kamu ingin berkultivasi keabadian, maka Majelis Agung Takdir Abadi adalah satu-satunya jalan. Itu benar. Bila satu orang capai Deo Ayam Anjing Po, naik surga. Manusia biasa yang melangkah ke jalur kultivasi. Dengan demikian dapat mencapai kehidupan abadi. Takdir mereka akan berada di tangan mereka. Mampu dikendalikan sesuka hati. Namun, hari ini selain orang ini saya melihat tidak ada orang lain yang menarik perhatian saya. Bahkan ada satu orang yang sama sekali tidak memiliki akar spiritual, namun berani menyelinap masuk ke sini. Tampaknya hari ini jalur tertinggi menuju keabadian ini hanya saya. Bersama individu berbakat betul-betul layak sertai. Tanah sekte abadi tidak boleh dinodai. Salam kepada Aliansi Abadi. Kami dengan hormat menyambut Aliansi Abadi. Kami dengan hormat menyambut Aliansi Abadi. Rekan Dao Shan, mengapa Anda tidak berlutut? Bukankah Anda ingin menyembunyikan identitas Anda? Kalau begitu, cepat berlutut dan lakukan ritualnya. 3 orang ini 3 pelindung agung Aliansi Abadi. Mereka lah yang datang untuk memimpin majelis. Jika Anda menarik perhatian, bagaimana Anda bisa menyembunyikan diri lagi? Penyembunyian. Menyembunyikan apa? Zhang Xiaofan, kalau kau gagal buat ritual buat 3 pelindung tak suka, bagaimana kau masih bisa mencapai jalan abadi tertinggi pendatang baru? Sahabat muda ini Raja Abadi Chanseng, pelindung Aliansi Abadi. telah datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan. Yang mulia Baiying, pelindung Aliansi Abadi. Namun kau tidak memberi hormat kepada kami. Kau pasti terlalu sombong. Ini bukan kesombongan yang berlebihan. Hanya saja dalam perjalanan saya ke sini, aku jumpa ramai orang kultivasi hebat dari kau. Mereka semua sangat sopan terhadap saya. Atas dasar apa saya harus berlutut dan menyembah Anda? Benar-benar kultivasi rendah, namun kepura-puraan seperti itu. Kurang ajar.
Kurang ajar, lebih tangguh dari kami. Saya dan dua individu terhormat ini telah melindungi alam abadi bersama selama bertahun-tahun. Tangan kami genggam matahari bulan kaki pijak langit bumi. Anda yang sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Kau layak kecakap kultivasi kami tak tinggi. Betul, kami dah lindung alam abadi bertahun. Dah bimbing kekuatan besar tak terkira. Mereka yang bisa melampaui kami dapat dihitung dengan jari. Raja Abadi Hong yang pelindung aliansi abadi. Dan mereka semua hidup menyendiri di alam abadi. Kau ini siapa? Berani kau kata kekuatan besar akan sopan dengan kau? Tepat sekali. 3 dewa abadi orang ini memiliki bakat yang buruk. Dan terus-menerus berbohong. Dia tidak layak untuk berdiri di samping mereka yang sepenuh hati mengabdi pada Dao seperti kami. Minta 3 dewa abadi turunkan kuasa ilahi dan menghukum orang ini. Kau. Mohon Tuan Abadi turunkan kuasa ilahi dan menghukum orang ini. Tahu kalian semua. Itu tidak benar, mereka benar-benar sangat biasa. Lebih kuat dari mereka. Saya bertemu 2 orang dalam perjalanan saya ke sini. Mereka bahkan berlutut dan memberi hormat kepada saya. Aku melihat bahwa sahabat muda ini benar-benar luar biasa. Sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Aku tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi spiritual apapun. Namun kau bisa membuat yang perkasa yang lebih kuat dari kami memberi hormat kepadamu. Tidak buruk. Tidak buruk. Bolehkah aku bertanya sahabat muda dari mana asalmu? Bakat saya buruk. Lebih baik tidak mempermalukan guru saya. Bakat saya mengerikan. Lepas diusir aku masih belum diterima sekte mana. Tidak diterima. Aku lihat kau kemungkinan berasal dari sekte yang tidak berguna. Kau belum mempelajari hal lain. Tetapi caramu berbicara luar biasa. Aku. Bocah. Jika Anda mengatakan, kultivasi kami begitu biasa, Anda pasti bisa melihat melalui tingkat kultivasi kami. Kalau begitu beritahu kami, di alam apa kami saat ini? Guru berkata saya memiliki 9 lapisan cincin spiritual. Itu adalah alam suci primordial yang memiliki kultivasi terendah. Makin tinggi naik makin kurang cincin spiritual. Dari 9 lapisan cincin spiritual, berubah menjadi cincin spiritual lapisan tunggal. Barulah seseorang mencapai puncak kultivasi tahap pemurnian Ki. Mereka masih membawa 5 lapisan cincin spiritual. Mereka pasti hanya berada pada tahap jiwa baru lahir. Mereka bahkan belum menembus tahap inti emas. Apa yang perlu ditakutkan? Saya katakan kalian bertiga, bahkan belum menembus tahap inti emas. Namun kalian masih menyebut diri kalian Tuan Abadi dan orang sejati. Benar-benar tidak tahu malu. Menipu diri sendiri, berbicara omong kosong. Aku hampir melangkah melalui gerbang alam abadi emas. Namun kau mengklaim aku bahkan belum menembus tahap inti emas. Benar-benar konyol, sangat konyol. Saya kira saya sekarang tahu mengapa Anda diusir dari sekte Anda. Dengan bakatmu berbicara omong kosong. Siapa yang berani menerimamu? Guru yang mengajarimu saat itu. Aku juga tidak tahu orang macan apa mereka, atau dari mana asalnya. Cukup. Orang seperti ini yang suka membuat keributan. Hanya ingin menarik perhatian kita. Tidak perlu memperhatikan orang biasa-biasa saja ini. Tentunya setelah pertemuan akbar ini berakhir, kita tidak akan bertemu lagi. Ketiga dewa abadi sebaiknya tetap mengabaikannya, agar Anda tidak kehilangan status mulia Anda. Saya katakan saudara. Jam kuda telah tiba, matahari dan bulan menyatu. Mohon tunjukkan harta karun tertinggi purba. Prasasti roh mendalam 9 langit. Silakan persembahkan harta karun tertinggi purba. Mohon tunjukkan harta karun tertinggi purba. Prasasti roh mendalam 9 langit. Prasasti roh mendalam 9 langit. Inilah harta karun tertinggi purba prasasti roh mendalam 9 langit. Benda ni sambung langit bumi capai 9 langit turun dunia bawah. Benda ni guna periksa akar spiritual jelas. Harta karun tertinggi purba prasasti roh mendalam 9 langit. Di alam semesta purba Dewa Agung Pangu menciptakan langit dan bumi memungkinkan Dao Surgawi memasukinya. Raja manusia menghadapi banyak kesulitan. Untungnya Dewi memahami Dao Surgawi. Memahami jalan. Raja manusia kultivasi dengan asas tak tertandingi. Dia menyempurnakan pagoda harta karun penambal langit. Untuk Raja manusia, dia menganugerahkan batu penambal langit. Dewi sempurnakan jadi prasasti roh 9 langit.
Untuk bisa masuk, seseorang harus terlebih dahulu memuji bakat kultivasi mereka. Setelah lulus, seseorang akan mengamati lapisan cincin roh. Semakin tinggi bakatnya, semakin tinggi alam dao abadi yang dicapai. Betul, prasasti roh 9 langit tunjuk cincin spiritual. Jika seseorang memiliki cincin spiritual, barulah mereka dapat memasuki prasasti roh mendalam 9 langit. Yang tak ada cincin spiritual tak ada pertalian dao abadi. Mereka hanya bisa tetap menjadi manusia biasa. Yang ada peluang dapat takdir abadi. Memiliki hanya satu lapisan cincin spiritual sudah cukup. Guru pernah berkata, cincin roh lapisan pertama, melambangkan alam tertinggi dalam dunia kultivasi. Lalu saya seseorang dengan 9 lapisan cincin roh. Saya tidak ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah ke dunia kultivasi. Satu lapisan cincin roh dapat memasuki tanah abadi, mencapai jiwa baru lahir. 3 lapisan cincin roh dapat memahami dao surgawi. Ada 5 lapisan cincin roh boleh masuk mana-mana alam dao, mencapai peringkat alam abadi emas. Jika seseorang memiliki 7 lapisan cincin roh, mereka dapat mencapai alam tertinggi, alam suci primordial. Namun di dunia ini, 100 tahun ini orang bakat macam tu belum juga muncul. Jika itu 9 lapisan cincin roh, seseorang dapat menembus belenggu, mengubah tubuh menjadi dao dan memasuki alam dao surgawi. Namun dikatakan bahwa pencapaian seperti itu hanya dicapai oleh Dewa Agung Nuwa dan Dewa Agung Pamo. Itu benar. Aliansi abadi selalu merangkul semua yang ada di bawah langit. Jika seseorang tidak memiliki cincin roh, kami juga menyambut mereka yang memiliki afinitas untuk bergabung dengan sekte sebagai pekerja tugas, mendengarkan dao surgawi dan memperpanjang umur mereka. 9 lapisan cincin roh dapat memasuki alam dao surgawi. Tapi bukankah guru berkata bahwa bakat saya adalah yang terburuk? Mungkinkah guru salah? Apakah saya ditipu olehnya? Pertemuan takhir abadi agung resmi dimulai. Mereka yang telah mendaftar untuk melangkah ke jalur keabadian, silakan terima ujian dari prasasti roh mendalam 9 langit. Zhang Xiaofan, meskipun aku telah setuju denganmu bahwa kita bisa menjadi pasangan dao, persyaratnya adalah kau juga harus bisa melangkah ke jalur keabadian. Meskipun aku tidak menuntut bakatmu harus tinggi, tapi setidaknya dia harus memenuhi standar minimum. Jika kau hanyalah manusia biasa-biasa saja yang tidak berguna, aku minta maaf, ada besar manusia biasa dan abadi. Aku sama sekali tidak bisa menikahimu. Putriku, apa yang kau katakan? Tidakkah kau benar-benar tahu orang macam apa yang berdiri di hadapanmu? Itu adalah alam suci primordial. Satu cincin spiritual bakat setinggi itu hanyalah standar minimum untuk melangkah ke jalur keabadian. Lalu mengapa saya harus mengukurnya? Bagaimanapun saya pernah berada di sekte abadi Penglai, sebagai murid sekte, saya tidak akan diberitahu nanti. Aku cuma boleh jadi orang biasa seumur hidup kan? Baiklah, kalau begitu saya harus mencari di tempat lain. Siapa tahu mungkin kekasih saya ada di tempat lain. Apakah kau takut? Kau seorang pria, mengapa kau begitu pengecut? Bagaimana kau bisa cocok untukku? Priaku tidak harus lebih kuat dariku, tapi setidaknya dia tidak boleh menjadi pengecut biasa-biasa saja yang tidak berguna. Kau tidak berani, kalau begitu biarkan aku. Putriku, anakku, mengapa kau begitu keras kepala? Rakan Dawes yang anak aku ada petir mendalam 9 langit. Takdir petir tertinggi. Mohon lihatlah bakatnya. Itu pasti akan memuaskanmu. Menurut apa yang dikatakan ketiga orang itu, bakat ini jarang terlihat dalam 100 tahun. Mampu mencapai posisi abadi emas. Bakat saya sendiri bahkan dikritik oleh guru saya. Bagaimana mungkin saya bisa dibandingkan dengannya? Sepertinya ini jelas bukan jodoh saya yang ditakdirkan. Saya khawatir perjalanan ini sia-sia. Tidak buruk 5 cincin roh. Di masa depan dia bisa memasuki alam abadi emas. Di masa depan, dia berkesempatan untuk berdiri sejajar dengan kita. Benar-benar layak untuk petir mendalam 9 langit. Terlahir dengan keberuntungan besar. Akar spiritual dia atasi orang biasa tak terkira. Tidak buruk.
Aku dah lama dengar keluarga Shan ada puteri surga. Saya tidak menyangka dia benar-benar sehebat ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu dengan jelas. Di dalam tubuhmu bersemayam takdir petir tertinggi. Jika aku bisa mendapatkanmu, terobosan alam di masa depan tidak akan lagi menghadapi rintangan. Jalur kultivasi akan berjalan lancar. Rekan Dawei Shan, aku tidak salah bicarakan. Bakat putri kecilku luar biasa. Dan penampilannya luar biasa. Jika masih ada aspek apapun yang tidak memenuhi kepuasanmu, aku dengan rendah hati meminta bimbinganmu. Serius ayah, ada apa denganmu? Dengan penampilannya, haruskah aku tetap menikah dengannya? Saya mengukur 5 cincin spiritual. Masa depan saya luas. Jika dia tidak dapat mengukur bakat apapun, dasar apa yang saya miliki untuk menikah dengannya? Putriku, apakah dia masih perlu diukur bakatnya? Dia adalah alam suci primordial, yang asli. Para bodoh ini. Tidakkah mereka tahu siapa yang telah mereka provokasi? Benar sekali. Nona Shen asalnya dari keluarga bangsawan kultivasi. Dan memiliki bakat yang luar biasa. Orang yang bisa berkultivasi bersama Nona Shen pasti memiliki bakat seperti naga. Barulah boleh tonjol keunikan Nona Shen tiada tandingan. Saya Jia Cheng, tuan muda dari Sakta Lihuo. Hari ini datang secara khusus untuk melamar. Saya ingin menjadi pasangan Dao-nya. Sepasang sempurna terbang Maharaja Petir kabulkan. Tuan muda dari Sekta Lihu, Anda ingin menikahi saya? Benar. Baru saja bertemu Nona Shen hari ini. Saya menyadari kecantikannya mampu menumbangkan kerajaan, membuat bunga malu dan mengalahkan bulan. Melihat ke seluruh dunia ini, orang yang pantas bagi Nona Shen hanyalah saya, Jia Chen. Kau ingin menikahi putriku? Jangan pernah memikirkannya. Aku dah janji anak aku kawin Rakan Dawei Shan. Jia Chen hentikan angan-angan MA. Shen Dai adalah kaisar petir yang bermartabat. Mengapa dia ingin menikahkan putrinya dengan saya seperti itu? Mungkinkah keberuntungan cinta saya diatur olehnya? Atau adakah alasan khusus lainnya? Saya hanya seorang kultivator kecil. Meskipun dia tidak setara dengan seorang abadi, dia masih kaisar petir yang bermartabat. Apa yang dia The film butuhkan? was translated and Oh tidak, narrated by abadi ini Anita. tidak akan marahkan. Sama sekali tidak. Rekan Dawei Shan, Ayah, bahkan jika itu untuk membalas budi, ayah tidak akan sampai sejauh itu untuk menikahkan putri Anda. Saya pernah membuat sumpah, pria Shen Yue mesti ada 1 poin lebih bagus dari aku. Kalau tak dasar, apa aku nak kawin dengan dia? apakah kau dengar itu? Shen Yue adalah wanita dengan masa depan yang tak terduga di depan. Kau ini siapa sebenarnya? Kau punya temperamen yang cukup keras kepala. Kemarilah. Katakan padaku bakat apa yang kau miliki. Apakah kau pantas untuknya? Bakatku. Aku juga tidak tahu. 9 cincin spiritual keliling badan. Kultivasi rendah tidak layak disebut. Kurang ajar. 9 lapisan cincin run diperlakukan seperti itu. Apakah kamu bahkan layak untuk menyebutkannya? Benar. 9 lapisan cincin spiritual dapat mencapai dao surgawi. Namun keluar dari mulutmu itu menjadi kultivasi rendah. Tidak layak disebutkan kepada orang lain. Bukankah kata-katamu menyiratkan bahwa kami bahkan tidak sebanding dengan kultivasi rendah? Apakah itu sampah di antara sampah? Tidak. Aku juga tidak tahu bagaimana mengatakannya. Singkatnya kultivasi dan bakatku. Kemungkinan di antara semua orang yang hadir di sini yang terendah. Ayah lihat. Dia mengakuinya sendiri. Pengaturan pernikahan hari ini. Saya sama sekali tidak akan menyetujuinya. Kau. Jika Anda ingin menikahi saya, maka naiklah ke sana dan ambil ujiannya. Gunakan bakat Anda untuk menaklukkan saya. Baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu anak muda, betapa besarnya jurang pemisah antara kau dan aku. Tetamu terhormat, aku tak berani sembunyi betul.
Langit menunjukkan anomali api yang dahsyat berkobar. Selain itu, Patriark Aliansi Abadi secara pribadi memberikan berkat. Aku dah sembunyi kekuatan sebenar sampai sekarang. Tepatnya, agar hari ini di Majelis Agung Takdir Abadi, saya bisa mengejutkan semua orang. Bagus. Abadi emas lainnya telah lahir. Sekte abadi kita tidak perlu lagi khawatir kekurangan penerus. Benar. Shen Yue dan Jia Chen. Bakat mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Yang satu memiliki petir mendalam 9 langit. Yang lain saat lahir diliputi oleh api yang ganas. Jika mereka berdua berkultivasi ganda, visit, yang sesuai dengan dua metode kultivasi utama mereka akan menyatu. Aku khawatir kultivasi dan alam mereka dapat menembus 5 lapisan cincin spiritual ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Mencapai alam suci primordial. Alam legendaris itu mungkin bukan tidak mungkin. Ayah, apakah Anda lihat sekarang? Daripada membuat saya membantu si tak berguna ini, menukar dengan peluang tipis untuk mencapai keabadian. Bukankah lebih baik bagi saya dan Jia Cheng untuk berkultivasi keabadian bersama? Saya benar-benar tidak dapat menemukan satupun alasan untuk menikahi orang ini. Zhang Xiaofan. Jika takdirku dalam hidup ini, ialah tak pandang bulu antara hitam putih baik jahat. Aku lebih rela takdir penyatuan diberkati ini. Benar-benar bodoh. Putriku, kau benar-benar sangat bodoh. Bantu saya ingin membuktikan kepada ayah saya, alam apa yang pada akhirnya bisa saya capai. Jika saya dengan sepenuh hati ingin berkultivasi keabadian. Tujuh lapisan. 7 lapisan cincin spiritual. Alam suci primordial sangat sulit dicapai. Alam suci primordial. Itu adalah alam suci primordial. Jika mereka berdua memulai jalur keabadian bersama, boleh jamin keselamatan sekte abadi 10.000 generasi. Ayah, apakah Anda lihat sekarang? Jika saya memilih Jia Cheng, saya bisa mencapai alam suci primordial. Tetapi jika saya memilih orang tak berguna dengan bakat buruk ini, saya hanya akan mencapai alam abadi emas dalam hidup ini. Tidak dapat maju lebih jauh lagi. Ayah, mohon yakinlah. Rakan Dawes yang anak aku kurang bijak pilih orang. Aku tidak ingin kekeras kepalaannya. Merusak seluruh hidupnya. Aku harus meminta bantuanmu, rekan Dawes. Ulurkan tanganmu pada orang tua ini untuk membuatnya sadar. Sama sekali jangan biarkan Tuan Muda Gerbang Api berkobar. Bocah yang pandai bicara itu menipu putriku. Siapa aku? Bukan Paman Shen. Gabungan mereka berdua, bahkan aliansi abadi ingin menyatukan mereka. Aku dengan siapa aku harus dibandingkan? Bagaimana aku bisa membantumu? Ini, Senior, mengapa Anda tidak naik ke sana dan menguji bakat Anda? Bukankah semuanya akan menjadi jelas dengan sendirinya? Jika aku naik ke sana. Benar. Kalau aku naik sana bukankah aku jadi bahan ketawa? Lihatlah situasi ini, jika aku menginjak prasasti roh ini, dan bahkan tidak muncul satu lapisan cincin roh pun, maka aku tidak akan pergi, siapapun yang mau pergi. Tidak, burung Poyo, tantang dirimu ini sangat bagus. Macam mana burung pipik tahu cita-cita angsa besar? Kau dan Shen Yue berada di dunia yang berbeda. Kau tidak pantas untuknya. Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Namun saya merasa kau bisa maju dan mencoba sekali. Meskipun kau tidak memiliki bakat. Kata-kata yang baru saja kau ucapkan membuatku sangat menyukaimu. Saya mungkin akan memohon atas namamu untuk membiarkanmu menjadi pekerja rendahan di aliansi abadi. Cukup bagus hanya untuk bertahan hidup. Apa yang kau bicarakan? Zhang Xiaofan, saya berjanji kepada Anda. Selama Anda bisa menyusul Jia Cheng dan mengukur 5 lapisan cincin roh, maka saya juga bisa memenuhi janji saya sebelumnya. Aku juga sangat penasaran. Seseorang yang dapat mengukur 9 lapisan cincin roh, namun hanyalah seorang anak dengan perilaku serendah itu. Bakat macam apa yang sebenarnya dia miliki? Maju, Pergi. naiklah ke sana. Naiklah ke sana.
Jika aku naik ke sana dan benar-benar tidak memiliki bakat sama sekali, maka mereka akan menanyakan tentang sekteku lagi. Bukankah itu akan mempermalukan guruku? Kebaikan guruku kepadaku seberat gunung. Bagaimana aku bisa menimpakan rasa malu padanya? Terlepas dari bakat Anda, sebagai seorang pria, jika Anda bahkan tidak berani menghadapi diri sendiri, memiliki sedikit keberanian ini, namun Anda masih ingin saya menikahi Anda. Apakah Anda tidak punya semangat? Apakah Anda layak Zhang Xiaofan? Anda benar-benar bukan seorang pria. Benar. Kultivasi pada dasarnya adalah tantang menentang langit. Kau ingin menentang langit, namun kau begitu pengecut. Kamu tidak layak, dan kamu mencemarkan jalan keabadian. Sebutkan garis keturunan sakti Emlo. Aku ingin mengumumkannya ke seluruh dunia. Pengecut dari saktimu itu tidak layak menyandang status seorang kultivator. Bahwa saktimu akan diusir dari alam abadi. Baik, kalau ada malu biar aku seorang tanggung malu. Bahkan jika tes menunjukkan aku tidak punya bakat. Aku setidaknya harus menjaga reputasi guruku. Baiklah, aku akan mencoba. Bisakah kita perjelas sesuatu dulu? Jika tes nanti menunjukkan aku tidak punya bakat, itu disebabkan oleh bakatku yang buruk, bahwa aku tidak layak untuk berkultivasi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan guruku atau sekteku. Berlagak. Itu tidak bisa diselamatkan sekarang. Itu tidak bisa diselamatkan sekarang. Aku kira dia punya kemampuan. Dan dia mengaku memiliki 9 lapisan cincin roh, bahkan tidak ada suara. Zhang Xiaofan, untungnya, saya tidak tertipu oleh Anda. Kalau tak kawin kau hancurkan seluruh hidup. Zhang Xiaofan berhenti malukan diri turun. 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 Mungkinkah aku salah? Betulkah dia kultivator kultivasi rendah? Sialan, tidak ada perasaan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan guruku kehilangan muka. Paman Xian, tolong berikan kantong itu padaku. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Apa ini? Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Lihat semuanya. Lihat semuanya. Sekarang sudah bereaksi. Bagaimana ini bisa terjadi hanya dalam sekejap dia melampauiku? Aku adalah abadi emas. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia membuat tablet spiritual bereaksi di acuran. Tuan Abadi lihat benda aneh yang baru saja dia serap di acuran. Tidak. Menipu tak boleh depan tablet spiritual mendalam 9 langit. Sial, benda apa sebenarnya yang dia pegang itu? Satu lapisan. Bagaimana itu mungkin? Dia tidak memiliki akar spiritual apapun, namun dia bisa menampilkan satu lapisan cincin spiritual. Cukup. UR lihat. Rekan Dawishan, dia memiliki bakat untuk berkultivasi. Lihat sekarang dia bisa layak untuk mukan. Itu hanyalah satu lapisan cincin spiritual. Anda dan Jia Cheng sama-sama memiliki 5 lapisan cincin spiritual. Jika dia ingin saya menghargainya, dia masih jauh dari cukup. Benar. Bakat satu lapisan cincin spiritual versus 5 lapisan cincin spiritual. Itulah perbedaan antara langit dan bumi. Kau hanya memiliki bakat satu lapisan cincin spiritual ini. Kau hanya pantas mendongak melihatku dan Shen Yu. Apakah ini gagal? Sudah kubilang. Sampah tetaplah sampah pada akhirnya. Kalau satu lapisan spiritual tetap tak boleh lawan. Jika tidak bisa dibandingkan, maka tidak bisa dibandingkan. Memiliki satu lapisan bakat aku sudah sangat puas. Rekan Dawishan, jangan menyerah. Terus lanjutkan. Bukankah benar kamu tidak ingin mempermalukan sekte? Aku akui dia punya bakat. Tapi lalu kenapa?
Sekarang semua ini sudah berakhir. Paman aku masih menasihatimu dengan patuh untuk menikahkan Shen Yue denganku. Lihat anak ini sudah menyerah dia. Siapa bilang sudah berakhir? Aku rasa Paman Shen benar sekali. Aku ingin mencoba lagi. Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Mustahil. Bakat kultivasi abadi belum pernah terdengar bisa berubah. Tak kira keras dia cubel, dia masih cuma satu lapisan roh. Apalagi yang dia inginkan? Tiga lapisan spiritual. 3 lapisan. Yoel. Lihat cepat itu 3 lapisan. 3 lapisan. 100 bakat 3 lapis. Masih tidak dapat menyanyi satu bakat 5 lapis. Benar. Di jalur kultivasi abadi setiap alam, adalah perbedaan yang seluas langit dan bumi. Apa gunanya hanya mengandalkan 3 lapisan spiritualnya? Tunggu sampai aku mencapai puncak. Shen Yue dan aku hanya butuh satu tangan untuk menekannya. Benda ini benar-benar berguna. Meskipun bakatku buruk. Benda yang aku ciptakan benar-benar bisa melewati tes seperti ini. Bagus. Karena kalian semua bilang aku curang. Maka aku akan curang agar kalian lihat. Benarkah begitu? Kalau begitu lihatlah baik-baik. The film was translated and narrated by M Lanjutkan. Media. Tidak. Mustahil. Tidak mungkin. 5 lapisan spiritual. 5 lapisan. 5 lapisan. Abadi emas. Bakat abadi emas. Anak ini sama sekali tidak memiliki akar spiritual. Namun dia bisa mencapai tingkat abadi emas. Takdir keabadian dan pemahamannya pasti sangat tinggi. Majelis Agung Takdir Abadi kita kali ini telah menghasilkan begitu banyak talenta. Ini adalah langit yang memberkati aliansi abadi. Langit benar-benar memberkati aliansi abadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak punya akar spiritual. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa dia bisa mengukur 5 lapisan spiritual? Aku terlahir dengan fenomena yang dianugerahkan surga. Selain itu aku juga memiliki leluhur sekte abadi, memberikan berkah. Baru kemudian aku hampir tidak bisa menyamainya. Ini. Dia diutus oleh surga untuk mengecekku. Bagaimana dia bisa mencapai bakat abadi emas? Yoel, lihat cepat. 5 lapisan. Sudah 5 lapisan. Setara dengan milikmu. Dia benar-benar layak untukmu sekarang. Masalah pernikahanmu bisa diputuskan sekarang kan? Tidak. Dia hanyalah seorang orang biasa tanpa akar spiritual. Namun saya memiliki takdir petir yang tertinggi. Itu benar. Dibandingkan dengan saya, dia masih sedikit lebih rendah. Yoel, jangan terlalu berlebihan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kecuali dia bisa melampaui Anda, mencapai lapisan spiritual ke-6. Kalau tidak, dia tetap tidak bisa membuat saya memandangnya secara berbeda. Masih meningkat. 6 lapisan. Sudah 6 lapisan. Mustahil. 6 lapisan roh. Bukankah itu berarti dia akan segera mencapai alam suci primordial? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak memiliki akar spiritual untuk membantunya. Sepanjang hidupnya, dia tidak akan pernah bisa mencapai alam suci primordial. Tujuh lapisan spiritual. Alam suci primordial. Bakat alam suci primordial. Ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jia Cheng dan saya berkultivasi dao abadi bersama, dan hanya nyaris berhasil mencapai lapisan spiritual ke-7. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri, namun menyelesaikannya dengan mudah. Siapa sebenarnya dia? Aku tidak salah membacanya. Orang tua ini benar-benar tidak salah membacanya. Mungkinkah 9 lapisan roh yang dia bicarakan bukan omong kosong, melainkan kebenaran?
Sekte yang bahkan menganggap 9 lapisan roh sebagai bakat rendah dan mengusirnya. Jenis keberadaan mengerikan, apakah itu? Tidak dapat dipercaya. Sungguh sulit dipercaya. Semuanya. Apakah prasasti spiritual ini mengalami semacam masalah? Mengapa aku merasa itu masih bisa naik lebih tinggi? Ini sama sekali tidak logis. Kau bicara omong kosong. Prasasti spiritual mendalam 9 langit ini dibentuk dari batu penambah langit, melindungi doa abadi atas nama umat manusia, digunakan untuk menguji bakat para kultivator. Sejak diciptakan, tidak pernah membuat kesalahan. Itu benar, harta karun tertinggi yang begitu kuno, sangat dihargai oleh umat manusia, dan kamu berani meragukannya. Kamu tidak menghormati doa abadi, tidak menghormati aliansi abadiku, bahkan lebih merupakan penghinaan bagi kultivator seperti kami. Kau tidak lagi layak menyentuh harta tertinggi ini. Berlutut dan minta maaf. Bahkan jika kamu mengukur 7 lapisan spiritual. Jadi kenapa tidak menghormati doa abadi, tidak menghormati aliansi abadiku, tetap akan membuatmu tidak punya tempat untuk berdiri. Berlututlah. Minta maaf. Menyinggung aliansi abadiku, hari ini aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu untuk dijadikan contoh bagi yang lain. Dengan patuh, berlutut dan minta maaf. Tidakkah kau dengar? Ketiga Tuan Abade sudah berbicara. Kenapa kau tidak cepat turun ke sini, berlutut, dan meminta maaf? Rekan Daoishang, rekan Daois, dengarkan apa yang ingin ku katakan. Bahkan jika itu adalah alam suci primordial, itu tidak bisa meragukan harta tertinggi ini. Kamu benar-benar sedikit berlebihan. Lagi pula, bukankah kamu berbicara omong kosong? Kamu sudah memiliki 7 lapisan roh. Jika kamu membuktikannya sekali lagi, bukankah itu akan menjadi keberadaan sebanding dengan Dewa Agung Pangu dan Dewi Agung Nyua? Kamu sebaiknya tetap datang ke sini dan tunjukkan kerendahan hati. Dengarkan Paman Shen. Sudah kubilang ada masalah, tetapi kalian tidak percaya padaku. Baiklah, maka hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian. Apa itu yang disebut kejutan? Zhang Xiaofan, kamu, apalagi yang ingin kamu lakukan? Lihat aku memberimu kejutan besar. Zhang Xiaofan, kau bisa berhenti sekarang. 7 lapisan spiritual sudah menjadi batasnya. Tidak. Itu belum mencapai batasnya. Aku bilang prasasti roh ini punya masalah. Kalian tidak percaya padaku, maka aku akan membuktikannya kepada kalian. Bukankah dia mencoba mengukur yang disebut legendaris 9 lapisan roh? Apa? 9 lapisan spiritual dalam legenda. Mustahil. Sama sekali mustahil. Sejak Dewa Agung Pangu menciptakan langit dan bumi, dan Dewi Agung Nuwa mengisi kekurangan Dao Surgawi hingga sekarang, tidak pernah ada satu orang pun yang bisa mencapai alam ini. Jika seseorang dalam kehidupan ini benar-benar mencapai 9 lapisan spiritual, maka 10.000 makhluk abadi pasti akan menghormatinya sebagai tuan mereka. Hidup dan mati seluruh alam abadi, semuanya akan bergantung pada satu pemikirannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pertama itu 3 lapisan, lalu berubah menjadi 5 lapisan, akhirnya mencapai 7 lapisan. Seseorang yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu, dan bahkan ingin menembus seseorang dengan bakat cincin spiritual 9 lapisan. Bagaimana mungkin dia hanya seorang manusia biasa? Dia yang tidak memiliki akar spiritual, dan tidak memiliki basis kultivasi. Bagaimana dia bisa mencapai bakat cincin spiritual 9 lapisan? Shen Yue, berhenti memikirkan omong kosong. Mustahil. Orang seperti ini, bagaimana dia layak melampauiku? Jika dia bisa mencapai bakat cincin spiritual 9 lapisan, maka semua yang kukatakan sebelumnya, bukankah itu semua akan menjadi lelucon? Mustahil. Benar-benar mustahil. Sembilan lapisanlah itu. 9 lapisanlah itu. Cincin spiritual 9 lapisan. Bakat Dao abadi. Era kita telah menghasilkan orang lain yang berdiri sejajar dengan Dewa Agung kuno. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Barusan saya memperlakukan orang dengan bakat luar biasa dengan provokasi seperti itu. Bakat ini tidak berbeda dari Pangu dan Nuwa. Untuk menyebutnya sebagai inkarnasi dewa, sama sekali tidak akan berlebihan. Jika bakat sekaliber ini bisa muncul dari aliansi abadiku, maka aliansi abadiku mulai sekarang akan menjadi sekte abadi terdepan dari 3 alam. Kita tidak perlu lagi takut pada para orang tua kolot dari sekte abadi tersembunyi itu.
Di jalur kultivasi, kekuatan adalah yang terpenting. Junior ini ada di sini. Melutut mohon Rakan Daoesian sertai aliansi abadi. Yang Mulia Abadi-san memiliki cincin spiritual 9 lapisan. Bakat Dao Abadi. Tadi kami bertiga cakap banyak kata menyinggung. Kami bersedia bersujud sebagai permintaan maaf atas masalah ini. Kami hanya meminta Yang Mulia Abadi untuk memimpin aliansi abadi. Saya tahu niat kami buruk. Saya akan segera bersujud dan meminta maaf kepada Yang Mulia Abadi. Tidak kalian semua. Kami telah menyinggung Yang Mulia Abadi sebelumnya. Minta ampun Tuan Abadi mohon, sertai gabungan abadi. Minta ampun Tuan Abadi mohon sertai gabungan abadi. Kami memohon ampunan dari Yang Mulia Abadi, mohon bergabunglah dengan aliansi abadi kami. Ini, 3 Raja Abadi. Semuanya berlutut untuk mengakui kesalahan mereka, karena telah menyinggung rekan Daois yang barusan. Kita juga harus segera berlutut dan meminta maaf. Mari kita memohon ampunan dari rekan Daoisian. Paman Shen, jangan. Aku sudah bilang padamu. Benda ini pasti punya masalah. Yang Mulia Abadi, mohon berhentilah berpura-pura. Saya sudah tahu sejak lama bahwa Anda setidaknya sudah memiliki kultivasi alam suci primordial. 3 Raja Abadi, semuanya sudah berlutut untuk meminta maaf kepada Yang Mulia. Masalah apa lagi yang mungkin ada dalam hal ini, Tuan? Mohon terima hormat saya ini. Jangan. 3 dewa, aku mohon padamu. Tolong cepat berdiri. Kalian terlalu memujiku. Aku tidak berani menerimanya. Mengapa berbicara tentang sanjungan yang berlebihan? Yang Mulia memiliki bakat sejati. Kesediaan Tuan Mulia, terima hormat besar, adalah kehormatan bagi kami. Orang-orang dari aliansi abadi ini, apakah mereka semua sudah gila? Atau lebih tepatnya, aku betul-betul ada bakat menentang surga. Selama Yang Mulia setuju untuk bergabung dengan aliansi abadi, seluruh aliansi abadi, tidak termasuk leluhur tua, kami pasti akan menghormati Yang Mulia sebagai yang tertinggi. Selama Yang Mulia bergabung dengan aliansi abadi kami boleh hormat panggil Tuan Mulia Leluhur Agun. Posisi di seluruh aliansi abadi, Yang Mulia dapat mengaturnya sesuka hati Anda. Bahkan jika saya harus menjadi pelayan, saya akan menerimanya dengan rela. Monster macam apa anak ini? Sampai memiliki bakat jalur abadi, bahkan anggota terhormat dari aliansi abadi, ditaklukkan olehnya dan berlutut dalam pemujaan. Baiklah, aku akan bergabung. Apakah itu cukup? Tolong cepat berdiri, hentikan berlutut. Benarkah? Benarkah? Sungguh, tapi aku harus mengatakan ini dulu aku. Selama Yang Mulia setuju untuk bergabung dengan aliansi abadi, kondisi apapun dapat diterima. Orang tua ini, bisakah kau biarkan aku menyelesaikan kalimatku? Tidak. Apa yang ingin kukatakan adalah, cincin spiritual 9 lapis ini, mungkin benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Benda ini, mungkin benar-benar punya masalah. Mungkin kalian semua harus memeriksanya lagi. Seperti apa bakatku sendiri? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana mungkin? Cahaya prasasti spiritual stabil. Langit dan bumi tidak menunjukkan anomali. Matahari dan bulan beroperasi sesuai urutan. Ini membuktikan bahwa bakat jalur abadi Yang Mulia tidak memiliki masalah sedikit pun. Aku tidak percaya. Dia jelas hanya seseorang yang datang ke aliansi abadi, hanya mencari metode kultivasi. Bagaimana mungkin dia memiliki bakat jalur abadi? Semuanya, aku berani menegaskan. Dia pasti menggunakan beberapa trik kotor tercela untuk menipu kalian semua rekan Daois, termasuk diriku sendiri. Lupakan dia ada 9 lapisan cincin spiritual. Risau dia tak ke 1 lapisan pun. Memang ada beberapa jalan sesat yang habiskan hari belajar teknik menipu. Berspesialisasi dalam mengunjungi sekte-sekte besar untuk mencari nafkah. Tidak masuk akal jika benar-benar ada semacam teknik penipuan yang bisa menipu kalian semua, yang bisa menipu batu yang nua, sempurnakan menjadi prasasti roh mendalam 9 langit. Terlebih lagi, siapa yang bisa menipu kami 3 kaisar abadi ketika kami menggunakan sihir kami? Kebenaran lebih jelas daripada retorika apapun. Yang Mulia Abadi Syam jelas merupakan kekuatan besar yang tersembunyi. Dia telah melihat menembus dunia fana. Sebab itu dia sembunyi semua kekuatan kultivasi puncak untuk datang dan mengalami penderitaan makhluk hidup. Betul, siapa berani ragu Tuan Abadi lagi? Harus segera keluar dari aliansi abadi. Status abadi mereka dicabut. Tak pernah jejak jalan keabadian seumur hidup. Bahkan ketiga penguasa abadi harus menjilat Zhang Xiaofan seperti ini. Mungkinkah dia benar-benar kekuatan besar yang tersembunyi? Bisakah dia benar-benar membantu saya melangkah ke Dao abadi tertinggi dan mencapai hasil sejati? The film was Mereka membicarakanku translated seperti ini. and narrated by M. Tapi guru Media. bilang bakatku buruk. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa sebenarnya yang benar?
Totei. Apa yang terjadi? Prasasti roh menunjukkan anomali. Selama 10.000 tahun entah itu malapetaka besar Dao Surgawi atau kemunculan seorang orang suci. Kami belum pernah melihat reaksi seperti ini. Prasasti spiritual menunjukkan anomali. Cepat lindungi prasasti spiritual. Sama sekali tidak boleh terjadi kesalahan. Mengerti? Bagaimana ini bisa terjadi? Bertiga dah sembah prasasti spiritual 1000 tahun. Namun sekarang kami diusir oleh prasasti spiritual sejauh ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah mereka mengatakan bakat tertinggi hanya membutuhkan 9 cincin roh untuk dapat bertransformasi menjadi Dao Surgawi? Barusan 9 cincin roh muncul. Mengapa masih ada mahkota emas lain ini? Apa yang sedang terjadi? Prasasti roh mendalam 9 langit telah hancur. Mahkota emas apa ini? Prasasti roh mendalam 9 langit. Bahkan tidak bisa menahannya. Ini, mungkinkah ini yang legendaris? Mahkota emas Dao Surgawi. Bahkan prasasti spiritual hampir tidak bisa menahannya. Berubah menjadi cincin spiritual ke-10. Bagaimana itu mungkin? Hanya keberadaan yang melampaui batas Dao Surgawi. Keberadaan yang menyentuh asal mula alam semesta. Yang mampu mencapai kehormatan ini. Mungkinkah yang mulia abadi Xiang bahwa bakat Anda telah melampaui cakupan Dao Surgawi? Itu benar. Yang mulia abadi San. Bukan bakat inti spiritual 9 lapisan. Tetapi yang melampaui 6 jalan. Bakat yang berdiri di atas Dao Surgawi. Dia memiliki harapan untuk menembus batas alam Dao Surgawi. Menjadi alam ke-10 yang tak tertandingi. Melampaui Hierophant Li Dao, orang pertama dari zaman kuno hingga sekarang. Kalau begitu semua yang kau banggakan, bukankah itu akan menjadi lelucon di depannya? Ini benar-benar mustahil. Dewa Agung kuno juga tidak bisa mencapai prestasi melampaui Dao Surgawi. Apa yang dia andalkan untuk mencapainya? Mahkota emas Dao Surgawi apa? Ini pada dasarnya hanyalah tipuannya. Mahkota emas Dao Surgawi. Saya melihatnya tidak lebih dari setumpuk sampan. Martabat mahkota emas tidak dapat dilanggar. Martabat seorang kaisar. Bahkan tidak bisa mencapai inti spiritual 9 lapisan. Mahkota emas Dao Surgawi apa? Aku juga sudah melihat banyak teks kuno dari era kuno. Aku pada dasarnya belum pernah mendengarnya. Aku sepotong sampah diusir oleh sekte. Bagaimana mungkin aku bisa mencapai prestasi yang begitu mencengangkan? Aku sudah mengatakannya sejak lama. Prasasti roh itu bermasalah. Rekan Dao Xiang, bisakah Anda berhenti berpura-pura? Karena hal-hal sudah sampai pada titik ini. Mengapa menyembunyikannya lebih lama lagi? Apa yang aku pura-purakan? Aku sungguh tidak berpura-pura. Aku sudah mengatakannya. Prasasti roh itu bermasalah. Ada keributan apa ini? Mengganggu kultivasi tenangku. Bukankah sudah aku katakan pada kalian semua bahwa umur orang tua ini hampir habis? Hanya dengan menembus Dao Surgawi. Bisakah aku memperpanjang hidupku? Lalu bertua, kami tidak melakukannya dengan sengaja. Tolong lihat. Kemana perginya? Leluhur tua. Dialah Zhang Xiaofan ini. Dialah yang merusak prasasti roh. Lalu bertua, orang ini adalah yang mulia abadi Shan. Yang menyebabkan fenomena aneh ini. Benarkah begitu? Zhang Xiaofan, apakah kau tahu kejahatanmu? Tidak. Mengapa leluhur tua ini tidak membedakan benar dari salah dan sudah ingin aku mengaku? Leluhur tua aku sungguh tidak tahu.
Apa yang terjadi? Aku hanya datang untuk berpartisipasi dalam ujian. Ingin mencari jalan kultivasi. Aku sama sekali tidak berniat untuk menghancurkan pusaka tertinggi. Lalu Virtua, yang mulia abadi ini, memiliki keabadian. Adalah orang pertama yang memiliki bakat 10 lapisan. Melampaui Dao Surgawi. Benarkah? Bakatnya boleh sebabkan prasasti roh 9 langit aku bergetar karenanya. Namun, dia bahkan bisa membuatnya menghilang tanpa jejak. Bakat yang menentang surga seperti ini, kalau aku tukar dari eliksir spiritual dari daging tulang untuk kugunakan, itu pasti bisa membantuku menembus batas besar dan melangkah ke Dao Surgawi. Tidak lagi terikat oleh umur. Lalu Hurtua, prasasti roh ini menghilang. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bukankah kalian semua yang memaksaku untuk menguji bakatku? Kalau begitu, bahkan jika itu menghilang, itu adalah masalah kalian. Kau tidak bisa mengatakan itu. Spirit Stau ini menghilang karena tidak mampu menahan mahkota emas Dao Surgawi. Kehancuran dan hilangnya ini juga karena dirimu. Aku. Kau. Baiklah. Bahkan jika itu masalahku. Kalau begitu katakan padaku. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kau menyebabkan aliansi abadiku kehilangan pusaka tertinggi primordial seperti itu. Kau harus mengganti dengan sebuah benda pusaka tertinggi dengan nilai setara. Prasasti roh mendalam 9 langit adalah harta karun tertinggi purba. Harganya tak ternilai. Jika kamu ingin memberi kompensasi, kurasa kamu hanya bisa menggunakan nyawamu. Hari ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Leluhur tua, hilangnya prasasti roh ini awalnya tidak sepenuhnya kesalahan rekan Doisha. Mengapa Anda membuatnya menanggung semua tanggung jawab? Siapa kau? Sehingga berhak menceramaiku tentang Nala. Ayah, aliansi abadimu hanya menindas orang lain seperti ini. Menggertak. Aku hanya menyuruhnya untuk memberi kompensasi. Selama dia bisa menghasilkan harta tertinggi yang setara sebagai kompensasi, aku tentu saja tidak akan mempersulitnya. Namun, jika dia tidak bisa menghasilkannya, hari ini Zhang Xiaofan tidak akan bisa meninggalkan aliansi abadiku. Shen Yu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur dalam urusannya. Bukankah kamu sangat menyukaiku barusan? Kita berdua menjadi pasangan Dao, terbang berdampingan bersama. Bukankah itu akan luar biasa? Renyahlah. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Zhang Xiaofan, selama dia melampauiku, aku akan menikah dengannya. Sedangkan kau, melihat Zhang Xiaofan melampauimu, kau langsung mengejeknya. Dan sekarang kau menendangnya saat dia sedang terpuruk. Apakah kau bahkan pantas disebut pria? Baiklah, kalau begitu kalian semua bersamanya akan binasa bersama. Leluhur tua, Anda jelas tahu bahwa antara langit dan bumi, setiap harta karun tertinggi sudah memiliki pemilik. Sekarang, kemana Anda menyuruh kami pergi untuk menemukan harta karun tertinggi untuk Anda? Anda jelas menginginkan nyawanya. Pusaka tertinggi, aku sungguh tidak memilikinya. Tapi, aku punya mainan kecil yang kubuat sendiri, dan itu cukup berguna. Apa kau menginginkannya? Yang mulia Abadi Syam, Anda tidak bisa bercanda seperti itu. Benda apa yang Anda pegang itu? Itu pendat dan kecil, hitam pekat. Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana Anda bisa mengeluarkannya dan membandingkannya dengan prasasti roh mendalam 9 langit? Ini adalah penghinaan terhadap mata tajam leluhur tua aliansi abadi. Bukankah begitu? Kakak, berhentilah memprovokasi mereka. Cepat buang benda itu. Masalah harta karun tertinggi, kita bisa membahasnya lebih lanjut. Ayahku dan aku masih punya beberapa aset keluarga. Mari kita bicara baik-baik dengan mereka. Pasti ada jalan. Putriku ini berganti pihak begitu cepat. Dia ingin menyerahkan aset keluarga Share begitu cepat. Sudah keluar. Itu juga tidak masalah. Selama rekan Dawish yang dapat dilindungi, keluarga Shen saya di masa depan pasti akan melambung tinggi seperti layang-layang tertiup angin. Mengapa aku harus membuangnya? Bahkan jika itu tidak sebagus prasasti roh itu masih memiliki beberapa kegunaan. Selain itu, benda ini pernah menyelamatkan nyawa Paman Shen. Lebih jauh lagi benda itu menyerap kesengsaraan petir 99. Bagaimana jika itu bukan benda biasa? Bocah, apakah kamu pikir kami bodoh?
dengan santai mengeluarkan sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Dan kamu pikir kami akan menganggapnya sebagai harta karun tertinggi? Atau apakah kamu berasumsi bahwa leluhur tua itu buta dan tidak bisa mengenali harta karun tertinggi? Saya melihat bahwa kamu sengaja berada di sini untuk menimbulkan masalah. Leluhur tua, saya meminta agar orang ini segera dieksekusi untuk dijadikan peringatan bagi yang lain. Kapan aku menyebabkan masalah? Aku benar-benar merasa bahwa benda ini berguna. Mau kau ambil atau tidak, tolong lihatlah. Lihat saja. Yang Mulia Abadi-san, tidak peduli seberapa tinggi bakatmu. Kau tidak bisa mengandalkan bakat tinggi untuk bertindak tanpa malu di sini. Barangmu, bagaimana bisa dibandingkan dengan prasasti roh dalam 9 surga kita? Kakak senior, saya rasa apa yang dia katakan masuk akal. Bagaimanapun juga kami belum pernah melihatnya. Mengapa kita tidak melihatnya dulu? Saya juga benar-benar ingin tahu, jenius macam apa yang diakui oleh mahkota emas Dao Surgawi dapat menempa harta sihir macam apa? Jie-chan, kamu pergi ke sana dan bawakan itu padaku untuk dilihat, ya. Ayo, biar kulihat sampahmu ini. Ini bahkan tidak memiliki sesuatu yang istimewa tentangnya. Sama sekali tidak ada energi spiritual di dalamnya. Kamu bilang itu berguna. Hanya itu yang ada. Tunggu sebentar. Jie-chan, ada apa denganmu? Aku pasti baru saja tidak sengaja mengalami kram. Raja Abadi, mohon tunggu sebentar. Saya akan membawanya kepadamu segera. Jie-chan, itu hanya sebuah tongkat. Mengapa kamu meronta-ronta? Sebegitu konyolnya. Tidak. Bukan itu. Tongkat ini benar-benar memiliki sesuatu yang aneh. Saya tidak bisa memegangnya. Saya masih tidak percaya. Lagi. Tidak mungkin. Jie Cheng ini mengolah teknik api. Seluruh tubuhnya telah ditempa oleh api 9 langit. Bagaimana mungkin dia terlempar hanya oleh sebatang tongkat? Bukankah ini mempermalukan? Penguasa abadi. Tongkat ini benar-benar memiliki kualitas yang ajaib. Ketika saya menyentuhnya, energi spiritual di seluruh tubuh saya menjadi tidak terkendali. Apalagi itu merajalela di dalam tubuh saya, persis seperti kesengsaraan surgawi memasuki tubuh. Aku benar-benar tidak tahan. Itu terlalu dilebih-lebihkan. Benda ini ditempa olehku. Seberapa kuat itu? Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Lihat itu. Jika kau tidak kompeten, berlatihlah lebih banyak. Baiklah, kalau begitu. Jie-chan, berhenti berakting. Cepat bawa barang itu ke sini. Aku, dengan kultivasi saya yang rendah, benar-benar tidak berani memegangnya lagi. Kalau pegang lagi aku risau hilang nyawa. Raja Abadi Moha, selamatkan hidupku. Kau, ada apa denganmu? Dia. Itu pasti dia yang memainkan trik. The film was translated and narrated Hentikan. by M Media. Bakatmu rendah. Kau mungkin juga tidak punya pengetahuan apa-apa. Minggir. Benda ini terlihat biasa saja. Mengapa energi spiritual di tubuhku tiba-tiba mulai kehilangan kendali? Benda ini, apakah benar-benar sangat aneh? Bailin, kau bahkan tidak bisa memegangnya. Benda ini sungguh aneh. Tunggu sampai aku siap, lalu lakukan lagi. Apa yang sedang terjadi? Aku melihat Dao Shang memegangnya tanpa masalah apapun. Mengapa mereka semua terlihat seperti itu? Melihat penampilan mereka,
Sepertinya mereka tidak berpura-pura. Mungkinkah tongkat yang kusempurnakan ini sungguh merupakan benda yang luar biasa? Sungguh membosankan. Benda ini sungguh tidak ada yang istimewa. Mengapa kalian semua memasang wajah seperti itu? Sudahlah, kalau begitu, aku sebaiknya melihatnya. Aku tidak percaya bahwa pelindung aliansi abadi kita bisa dihentikan hanya oleh mainan tak dikenal seperti ini. Itu salah. Benda ini benar-benar luar biasa. Di dalam tubuhku, energi spiritual di tubuhku. Lihat, dia baik-baik saja. Lalu virtua, aku tidak. Lihatlah penampilannya. Mungkinkah benda ini benar-benar menyimpan misteri? Raja Abadi Changsheng, lihat. Kau berhasil memegangnya. Aku ingin tahu apakah benda ini bisa dianggap sebagai pusaka tertinggi. Benda ini biasa saja. Sama sekali tidak memiliki fitur khusus. Aku tidak punya perasaan apapun. Tidak ada yang terjadi. Aku baik-baik saja. Jia Cheng, apakah kau melihat itu? Pelindung aliansi abadi. Sudah angkat bicara. Tidak ada masalah sama sekali. Apa yang kau pura-purakan barusan? Bukankah itu bakat Zhang Xiaofan lebih baik darimu? Dan kau menyimpan kebencian serta mencari balas dendam dengan secara terbuka menjebaknya. Saya tidak. Leluhur tua. Saya tidak berbohong. Tongkat ini benar-benar memiliki sesuatu yang aneh. Apakah ada masalah atau tidak? Orang tua ini akan segera tahu setelah pemeriksaan. Dancing. Berikan benda itu padaku. Baiklah. Aku datang. Lalu berdua, benda ini terlalu aneh. Aku tidak bisa memegangnya lagi. Raja Abadi, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa tidak ada masalah? Mengapa sekarang kau mulai berakting? Omong kosong. Kita semua, status apa? Untuk pergi dan melakukan sandiwara teatrikal ini. Kau, apa benda milikmu ini? Ketika aku mengerahkan Spirit Stella, aku tidak pernah menderita serangan balik sebesar ini. Mungkinkah benda milikku ini sungguh bisa dibandingkan dengan pusaka tertinggi primordial milik aliansi abadi? Cukup. Pelindung aliansi abadi kita masih tergeletak di tanah. Sungguh memalukan jika kalian semua bilang itu bermasalah. Baiklah. Maka orang tua ini akan datang dan memeriksanya. Apakah itu benar-benar bermasalah? Itu hanya tongkat kecil. Bagaimana mungkin itu bisa menyulitkanku? Biar aku coba menghadapinya. Ini, benda jahat macam apa ini? Bolehkah coki spiritual aku sampai macam ini? Tunggu. The film was Tidak. translated Tidak peduli and apa yang narrated terjadi hari by ini. M-Media. Aku tidak boleh kehilangan muka di depan bocah ini. Seperti yang diharapkan. Benda ini hanyalah barang biasa. Lihat. Aku memegangnya di tanganku. Dan tidak ada yang terjadikan. Leluhur tua layak dengan nama leluhur tua. Tingkat kultivasimu memang melampaui kami. Al benar-benar sesuai dengan reputasimu. Aku tidak hanya bisa memegangnya dengan tangan kiriku. Aku juga bisa beralih ke tangan yang lain. Ada yang salah. Energi spiritual tidak terkendali. Mengalir liar di seluruh tubuhku. Jika ini terus berlanjut, itu akan... Leluhur tua, ada apa denganmu? Bisakah benda ini dianggap sebagai pusaka tertinggi? hancur. Energi spiritual tidak bisa lagi ditekan. Leluhur tua, apa yang terjadi padamu?
Lumayan. Benda ini biasa saja. Tapi benda ini bisa memurnikan tubuh manusia. Selama bertahun-tahun ini, kotoran dalam energi spiritual. Orang tua ini semuanya telah dikeluarkan. Dapat dilihat bahwa benda ini masih memiliki efek tertentu. Leluhur tua, saya pikir benda ini tampaknya tidak memiliki khasiat semacam ini. Sekarang giliranmu meragukanku. Kalau begitu ini adalah pusaka tertinggi. Kalau begitu aku bisa pergi sekarang. Aku pergi. Hentikan. Seluruh aliansi abadi telah begitu dipermalukan. Dan kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Bukankah aku akan kehilangan semua muka saat itu? Selain itu, jika aku tidak mendapatkan bakatnya, bagaimana aku bisa menembus ranahku dan mendapatkan umur panjang? Apalagi yang kau inginkan? Khasiat benda ini. Masih tak boleh lawan prasasti roh 9 langit aku. Prasasti roh 9 langit ada 10.000 guna. Dan itu bukanlah sesuatu yang satu hartamu bisa gantikan. Keluarkan satu harta lagi, dan aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi padaku. Jika kau tidak bisa mengeluarkan apapun, maka tinggalkan nyawamu. Tali pengikat abadi Istana Kekaisaran. Dia gunung santa dari istana Dongguan. Aliansi abadi benar-benar sombong dan tak tahu malu. Demi keuntungan pribadi kalian sendiri. Alasan seperti itu bahkan bisa ditemukan. Tuanmu hampir mati. Tapi kau berani datang aliansi abadi aku rampas orang. Hari ini, aku harus membawanya pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Liu Ren, pemimpin Pulau Xingxiang. Leluhur tua. Kau dan aku sama-sama kultivator. Kau harus tahu bahwa kehendak langit sulit ditentang. Itu tidak bisa dipaksakan. Zhang Xiaofan memiliki takdir denganku. Hari ini aku harus memastikan perlindungan penuhnya. Takdir. Kenapa aku tidak tahu tentang itu? Dia memiliki takdir dengan Istana Dongguan dan Pulau Xingxiang juga. Zhang Xiaofan dan aku udah batal tunang lama. Saya datang ke sini hari ini. Tepatnya nak bawa balik selesai upacara kawin. Aku juga. Tunggu sebentar. Dua pendekar wanita. Apa yang kalian bicarakan? Aku tidak mengerti apa-apa. Hei, apa maksudmu? Sebelum kau tiba, aku sudah bilang aku akan menikah dengannya. Lihatlah sendiri. Kontrak pernikahan yang The film ditinggalkan was oleh gurumu translated untukmu. and narrated by M Media. Guru. Apakah ini yang kau sebut kontrak pertunangan normal? Apakah ini juga dianggap normal? 3 wanita memperebutkan satu suami. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah ini? Gunakan sebagai tipuan yang memungkinkannya menangkap 2 putri kebanggaan surga ini. Keduanya jatuh ke tangannya. Kalah. Sudah kalah. Berani mengucapkan sepatah kata lagi. Lain kali aku akan mengambil kepalamu. Hari ini aku hanya bertanya padamu. Orang ini, apakah kamu akan melepaskannya atau tidak? Ketua Pulau Xingxiang ini tidak kalah mampu dariku. Dewa Agung Ken Yuan dari Istana Dongguan, meskipun dia menderita penyimpangan kultivasi, masih bisa melawanku dalam pertarungan. Selain itu, mampu berhubungan dengan 2 sekte besar ini. Sekte bocah ini jelas tidak sederhana. Tidak, aku harus menyelidiki secara menyeluruh sebelum melanjutkan. Jika Pulau Xingxiang dan Istana Dongguan keduanya datang secara pribadi, aku akan memberimu muka. Kau boleh membawa orang itu pergi. Namun, dia dan kedua rumahmu, keduanya memiliki kontrak pertunangan. Lalu dia, pada akhirnya, harus pergi dengan siapa? Orang tua ini masih ingin mempersulitku saat ini.
Kakak, apa yang kamu lakukan? Kembali ke Pulau Jiexian dan nikahi aku. Saya katakan kau terlalu mendominasi. Zhang Xiaofan juga punya pertunangan denganku. Itu tidak benar. Kita bisa santai saja mengenai masalah ini. Semuanya harus dipertimbangkan berdasarkan urutan prioritas. Sebelum kalian semua tiba, aku udah cakap lama nak kawin dia. Oleh karena itu, hari ini, dia tidak akan menikahi salah satu dari kalian. Apa yang sedang kamu coba lakukan sekarang? Bukankah awalnya kamu bersikeras untuk tidak menikahiku? Tolong berhenti membuat masalah lebih lanjut bagiku. Zhang Xiaofan, saya tidak menyangka kau begitu memikat. 3 wanita seperti kami mengejarmu sendirian. Saya yakin kedua saudari itu pasti sama denganku dan tidak akan berbagi periakan. Jika memang begitu, maka mari kita andalkan kemampuan individu kita. Aku akan ikat kau bawa balik kawin. Aku tidak akan mengikatmu dan membawamu kembali. Tetapi jika kamu berani menyentuh wanita lain, aku akan memberitahumu betapa cepatnya. Pedangku. Putriku yang berharga. Tingkat kultivasimu jauh lebih rendah dibandingkan dengan mereka. Aku khawatir kamu tidak akan bisa bersaing dengan sukses. Ayah, berikan jimat itu padaku. Apakah maksudmu? Sama sekali tidak. Itu dimaksudkan untuk menyelamatkan hidupmu. Hanya ada satu. Ayah, karena dia telah menaklukkanku, aku pasti harus memenangkannya. Selain itu, aku yakin bahwa dengan perlindungannya di masa depan, putri Anda akan aman. Baiklah. Ini dia. Kedua kakak perempuanku, mengapa harus seperti ini? Kalian semua adalah wanita-wanita cantik dari negara dan kota tetangga. Mengapa kalian harus mempersulitku? Guru saya menderita penyimpangan Qi. Gurumu berkata bahwa selama kau bisa menjadi menantu istana Donghuang, dia bisa menyelamatkan guru saya. Dan bagaimana denganmu? Gurumu bilang kamu sangat terampil. Setelah menikahimu, aku bisa berlatih tanding denganmu setiap hari. Apakah tidak ada seseorang yang merupakan cinta sejati? Alasan macam apa ini? Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan sekarang? Aku... Teknik Dewa Petir Terbang. Gadis ini benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. The film was translated and narrated Untuk by menarik kelopak yang jatuh, maka itu membuktikan bahwa saya sama sekali tidak memiliki kekuatan alam suci primordial. Saya persis tip orang yang guru bicarakan, yang kurang bakat untuk berkultivasi. Jika Raja Dao ini tidak menggunakan magnet untuk menarik kelopak, maka itu membuktikan tingkat kultivasi saya luar biasa. Seperti yang guru katakan, ketika saya kembali ke gunung kali ini, saya pasti harus mencari guru dan mencari tahu akar masalahnya. Kakak Dao, bocah ini membiarkanmu mencoba sedikit. Kamu seharusnya mencoba dengan berani. Aku percaya kakak Dao Qianyuan. Kemurahan hatinya sama sekali tidak akan menyayangkan kelopak-kelopak ini. Kedua kakak Daois silakan maju dan coba. Jika itu dapat menyelesaikan keraguan kedua kakak Daois, 1 atau 2 kelopak ini. Apa masalah aku bagi kedua kakak Daois? Karena kakak Dao Qianyuan telah berkata demikian, maka aku akan mencoba sekali. Itu bergerak. Kelopak itu bergerak. Itu benar-benar bergerak. Mungkinkah itu benar-benar seperti ginseng? Membutuhkan metode panen khusus untuk bisa memetik kelopak bunga dewa magnetik dan membuatnya jatuh. Saya sudah mengatakannya. Saya jelas tidak memiliki kultivasi setinggi itu. Guru tidak mungkin berbohong kepada saya. Mengapa daya tariknya begitu kuat? Mengapa barusan begitu mudah? Paman Guru, masalah ini. Kakak Dao hati-hati. Tanganmu. Bagaimana mungkin? Zhang Xiaofan. Saya benar-benar tidak tahu mengapa itu jatuh ke tangan saya. Kamu masih berbohong bahkan sekarang. Batasan bunga dewa magnetik primordial. Kecuali ada kata alam daulangi tak boleh sentuh. Barusan tanganmu meraih ke dalam. Aku. Rekan Daoisian tidak perlu panik. Gurumu dan kami bertiga. Semuanya adalah teman kultivasi yang baik.
Mengenai tingkat kultivasimu, kami bertiga tidak akan mengungkapkannya. Bukan. Baiklah rekan Dewi Syam. Mengenai pemurnian pil ilahi kekacauan, minta tolong tak korang bertiga. Jika pil ilahi dapat berhasil dimurnikan, Kianyon mesti bagi hadiah besar. Baiklah, tapi aku harus menjelaskan ini terlebih dahulu. Saya tidak tahu cara memurnikan pil. Saya hanya tahu cara menyembuhkan luka. Jika saya gagal memurnikannya maka Anda tidak bisa menyalahkan saya. Tidak masalah, aku masih punya satu pil ilahi kekacauan di sini, yang bisa kuberikan kepada kalian bertiga untuk dia mati. Dewi Agung Qianyuan, bukankah Anda sudah memiliki satu pil ilahi kekacauan? Mungkinkah pil ilahi ini tidak bisa menyembuhkan Anda? Ini cerita yang panjang. Aku memiliki pil ini. Tetapi pil ini telah kehilangan semua esensi spiritualnya. Dan khasiat obatnya telah hilang sepenuhnya. Aku cuma boleh bagikan bertiga untuk tengok. Bahwa kamu bisa mendapatkan kelopak bunga ini dianggap memiliki kemampuan. Tetapi memurnikan pil sama sekali tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Bukankah itu hanya mengambil berbagai bahan obat dan mencampurnya bersama? Apa yang begitu sulit tentang itu? Apa yang kamu katakan? Tidak ada. Anda benar. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Daupil yang luas, sangat mendalam dan luas. Orang tua ini telah mempelajari Daupil selama ribuan tahun. Menghafal resep pil yang tak terhitung jumlahnya. Aku tak berani cakap sombong macam tuh. Atas dasar apa kamu berani mengatakan bahwa Daupil itu sederhana? Benar-benar tidak ada yang sulit tentang itu. Sebelumnya saya bahkan menggunakan pil obat yang dimurnikan oleh saya untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Usiamu belum banyak, namun nadamu tidak kecil. Jika itu adalah pil obat biasa, dengan kultivasimu mungkin kamu bisa mengatasinya. Tapi tahukah kamu, apa yang kita murnikan kali ini? Tidak lain adalah pil ilahi kekacauan. Apakah itu sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil obat biasa? Masih tak tahu siapa boleh memurnikan pil itu. The Tahu film cakap was makan boleh memurnikan translated sendiri. and Kamu. narrated by M Media. Dua kakak Frekan Dawis. Kelopak bunga ilahi magnetik purba. Totalnya ada 2 kelopak. 1 kelopak diberikan kepada kalian berdua untuk pemurnian. Kelopak yang tersisa akan diberikan kepada Sang Xiaofan untuk pemurnian. Bagaimana menurut kalian semua? Kami akan mengikuti saran kakak Dao. Mari kita lanjutkan seperti ini. Apakah bocah ini tahu apa itu orang yang terampil? Deain bahwa akan selalu ada seseorang yang lebih terampil. Siapa yang menang dan siapa yang kalah masih belum diketahui. Meskipun kami berdua tidak bisa memetik kelopak bunga ilahi magnetik purba, tetapi dalam hal pemurnian alkimia, kami berdua telah menerima pengakuan dari leluhur Agung Taikin dari Istana 8 Pemandangan. Seseorang yang mahir dalam pil Dao. Kau tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan itu. Benarkah? Kalau begitu barusan, ketika saya belum mendapatkan kelopak itu, sepertinya Anda mengatakan hal yang sama. Senior. Kau. Baiklah, biarkan bocahmu ini membuka matanya untuk melihat apa itu pil Dao yang sesungguhnya. Kuali ungu matahari mendalam. Wujud. Ini adalah kuali ungu. Ini adalah artefak ilahi pribadi kakak Daoko. Dengan kekuatan spiritual tak terbatas. Ditambah dengan kultivasi alkimia ribuan tahunku. Memurnikan pil ilahi kekacauan. Sungguh semudah membalikan telapak tangan. Adapun dirimu. Pertama, kau tidak punya bahan obat. Kedua, kau tidak punya tungku pemurnian. Aku ingin melihat apa yang akan kau gunakan untuk memurnikan pil itu. Siapa bilang memurnikan pil mutlak membutuhkan tungku pemurnian? Betul kemurnikan pil tak perlu tungku. Jika saya mengatakan itu, mungkin maka itu mungkin. Dua senior, maukah Anda melihat pil ilahi kekacauan ini? Bocah, bahkan jika kau memegang pil ilahi kekacauan dan melihatnya 1000 kali, 10.000 kali, kau tetap tidak akan bisa memahami formula pil untuk pil ilahi kekacauan ini. Dewi Agung Qianyuan, sebelumnya Anda mengatakan, Anda akan membiarkan kami mengagumi pil ini. Apakah itu masih berlaku? Tentu saja itu dihitung. Kakak Deushan, silakan saja. Kamu, Ini. Dasar bodoh tak tahu apa-apa.
Kau berani menghancurkan pil ilahi kekacauan milik kakak Dauko. Senior, mengapa Anda berbicara kepada saya seperti itu? Saya sudah bertanya sebelumnya. Dua senior, apakah Anda masih perlu untuk melihat pil ilahi kekacauan ini? Selain itu, Dewi Agung Qianyuan sudah mengatakan, saya harus merasa bebas. Mengapa kalian semua menuduh saya sengaja menghancurkan pil ilahi ini? Kau, kakak Dao, tenangkan amarahmu. Hal terpenting bagi kita sekarang adalah agar kakak Dao Qianyuan memurnikan eliksir ilahi kekacauan untuk mengobati penyakit kakak Dao Qianyuan. Mengenai bocah ingusan ini, dia mengklaim bisa memurnikan eliksir ilahi kekacauan. Abaikan saja dia. Kakak Dao, berhati-hatilah. Bocah ini agak tidak biasa. Sejak kita bertemu, bocah ini, kita terus-menerus diatur oleh bocah ini, sesuka hatinya. Aku khawatir jika kita terus berdebat dengannya, itu akan memengaruhi rencana kita. Tenang saja kakak Dao, aku sama sekali tidak akan membiarkannya memengaruhi rencana kita. Aku hanya khawatir, bocah ini mungkin pion cadangan Qianyuan. Pion cadangan Qianyuan. Tidak mungkin kal, hanya mengandalkan dia bocah ingusan. Kakak Dao, kau tidak boleh ceroboh. Harimau tersembunyi naga berjongkok. Sebanyak ikan mas koki yang menyeberangi sungai. Tetapi jika kita memurnikan eliksir ilahi kekacauan, maka Qianyuan tidak akan lolos dari genggaman kita. Aku ingin tahu apakah kakak Dao sudah menyelesaikan persiapannya. Tenang saja kakak Dao. Selain bahan utama bunga ilahi magnetik purba yang tidak bisa kita ganggu, bahan-bahan pemurnian eliksir lainnya sudah lama aku ganti dengan benda-benda dengan khasiat obat serupa. Penampilan identik tetapi sangat beracun. The film was Bahkan jika translated eliksir ilahi and kekacauan narrated by berhasil M. dimurnikan, Media. itu hanya akan menjadi zat yang sangat beracun. Bocah, kau menggunakan ini untuk memurnikan eliksir. Ada apa senior? Apakah ada yang salah dengannya? Saya selalu memurnikan ramuan seperti ini. Bocah, aku lihat kau tidak memurnikan eliksir, melainkan mencoba meracuni kakak Dao Qianyuan. Senior, apa maksud Anda dengan itu? Proses pemurnian eliksir sepanjang sejarah selalu membutuhkan alat yang canggih untuk menampung energi spiritual langit dan bumi. Panci besi kasar milikmu ini bagaimana bisa menahan kekuatan spiritual yang besar dari eliksir ilahi kekacauan? Ini tidak hanya akan gagal memurnikan eliksir ilahi, tetapi aku khawatir itu juga akan menghasilkan racun eliksir, menyebabkan bahaya di mana-mana. Apa sebenarnya niatmu? Kau berani menggunakan benda ini untuk memurnikan eliksir ilahi? Mungkinkah kau berniat menjebak kakak Dao Qianyuan? Saya tidak melakukannya. Selain itu, saya sudah mengatakan sebelumnya, saya tidak tahu cara memurnikan ramuan. Saya hanya tahu cara menyembuhkan luka. Dua rekan Dawis, karena rekan Dawis Tinyun telah meminta muridnya datang dan memurnikan pil untukku. Pasti memiliki kualitas yang luar biasa. Dua rekan Dawis tidak perlu khawatir. Karena kakak Dao Qianyuan gugur sekarang, maka aku tidak akan banyak bicara lagi. Kakak Dao, mari kita mulai memurnikan pil. Kuali ungu aktifkan. Bahan obat dari kedua orang ini tampaknya semuanya mengandung racun. Bagaimana mereka bisa memurnikan pil ilahi kekacauan? Mungkinkah saya salah menebak? Aku memang sudah berniat meracuni Qianyuan, dan kemudian menyalahkan bocah yang tidak berpengalaman ini. Gunakan saja Qianyuan. Pil obat itu. Bahkan jika Qianyuan kehilangan nyawanya nanti, dia tidak akan mencurigai kita. Kakak Dao sungguh metode yang luar biasa. Setelah rencana berhasil, Istana Dong Huang ini harusnya ada bagian untuk kita berdua. Mereka mencoba menjebak Dewi Agung Qianyuan. Rekan Dawisian, apakah kau punya keraguan? Bukan apa-apa senior.
Saya akan mulai memurnikan pil sekarang juga. Semua hal memiliki roh, berarti tanpa bentuk. Menggunakan kekuatan hatiku, melebur langit dan memurnikan bumi. Satukan untukku. Guru pilnya sudah selesai. Kakak Dao Qianyuan. Nasib baik tak sia-sia kepercayaan diberi. Kita akhirnya berhasil menyempurnakan pil dewa kekacauan ini. Tunggu sebentar. Pilku juga sudah selesai diramu. Mau lihat bersama? Kau berani menyebut pilmu pil dewa kekacauan? Itu benar-benar konyol. Pil obat milikmu ini. Pertama, bentuknya aneh. Kedua, tidak memiliki wangi. Namun kau berani mengklaimnya sebagai pil dewa kekacauan. Kau bilang pil obatku, bukanlah pil dewa kekacauan. Aku juga bisa bilang bahwa pilmu bukanlah pil dewa kekacauan. Bocah bodoh. Bagaimana mungkin kau tahu kesulitan yang kami alami saat menyempurnakan pil dewa ini? Namun berani The menilainya film was begitu saja. translated and Pil obatku narrated bisa by dikonsumsi. M-Media. Bisakah pilmu? Pil dewa kekacauan begitu berharga. Hanya ada satu pil tunggal. Awalnya ditujukan untuk kakak Dao Qianyuan. Jadi jika kita menguji obatnya, bukankah itu akan sia-sia? Aku tidak berpikir itu sia-sia. Melainkan karena pil dewa kekacauan milikmu hanyalah pil racun. Beraninya kau? Kau berani menghina kami? Apakah kau percaya aku akan segera mengambil nyawamu di sini? Kau menghina kami. Bahkan jika gurumu datang, dia tetap harus bersujud dan meminta maaf kepada kami. Lalu mengapa kau harus menambahkan begitu banyak bahan obat beracun selama proses peramuan pil? Sejauh yang ku tahu, resep pil untuk pil dewa kekacauan ini tidak mengandung bahan-bahan tersebut. Kau bocah bodoh, apa yang kau tahu? Itu adalah metode penyempurnaan gabungan rahasia antara aku dan kakak Dao Zidi. Apakah itu sesuatu yang bisa bocah ingusan sepertimu tegaskan begitu saja? Kalau begitu kau makanlah. Jika kau memakannya, aku tidak akan bilang itu racun pil lagi. Lagi pula kalian semua tahu cara meramu pil. Makan satu, lalu meramu yang lain. Apa susahnya itu? Mencari mati. Hentikan pakat Dawi Siding, rekan Dawi Shan. Sama sekali ingin merusak keharmonisan karena aku. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua berikan pil itu padaku. Dan aku akan meminumnya satu persatu. Siapa yang asli dan siapa yang palsu akan segera diketahui. Guru, apakah maksudmu? Kamu ingin menguji obatnya sendiri? Pergi dan ambil mereka. Kakak Dao, mengapa kau harus bertindak sejauh ini? Bukan apa-apa. Kau bocah ingusan. Jika kakak Dao Qianyuanku menderita kemalangan apapun, aku pasti akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Kakak Dawi Siang Liu, bidadul kultivasi. Jika kau tidak maju kau mundur. Aku pergi sekarang. Guru? Guru, oh guru? 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 Itu kau. Kau menyebabkan kematian kakak Dao Qianyuan. Mati. Bicaralah, siapa yang mengizinkanmu datang dan menyakitiku? Ini tidak mungkin. Bagaimana kau tahu? Toksisitas pil iblis langit. Sialan. Mungkinkah? Itu kau. Jika bukan, karena rekan Dawi Shan, aku pasti sudah amat jatuh ke dalam rencanamu. Zhang Xiaofan, gurumu dalam masalah cepat kembali ke gunung.